Ya, kita mulai ya IG live-nya ya. Oh iya ya, selamat Hari Ibu. Kok bisa lupa sih saya? Selamat Hari Ibu semuanya. Nonton IG live atau nonton debat capres nih? Debat capres belum kelar dan lagi pada jalan-jalan. Ini aku percaya banget banyak yang berangkat liburan sih. Besok aku juga udah mau jalan lagi. Besok mau ke Surabaya nganter anak, nemenin anak-anak mau nonton cosplay. Selamat Hari Emak, Antonius Leho dan semuanya. Yuk kita lihat IHSG-nya udah di penghujung tahun. Masih maksa mau naik tapi udah agak susah nih naiknya, udah terbatas banget. Dan hari ini geraknya cenderung stagnan. Hai, Ayo Ijo, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day for everyone. Cenderung stagnan dan transaksinya cuma 6 triliun rupiah aja. Jadi marketnya udah sepi banget. Bursa di luar juga mungkin mereka juga udah pada liburan. Nah, perhatikan di sini, ini hari ini tuh market value 15,8 triliun, tapi di pasar reguler cuma 6,6 triliun. Jadi ada 9,1 triliun tuh di pasar negosiasi, salah satunya di saham Meta. Meta tuh ada 3,1 triliun. Dia mau go private ya, ada 3,1 triliun saham Meta, terus kemudian ada 1,1 triliun di saham DNET, dan di BMRI ada 1 triliun. Ini semuanya pasar negosiasi, di negosiasinya 9,1 T. Sementara reguler, pasar regulernya cuma 6,6 T, dimana didominasi oleh saham BBRI ada 612 miliar. Terus ada saham BBCA, sebenarnya ini naiknya sideways doang, nggak signifikan. BBCA 600 M, dan saham APIK ini sekitaran 312 M. Oke, kita mau lihat juga AMMN ya. Selain ada BBRI, BCA, BBNI yang diborong asing hari ini, BBRI diborong asing 247 M, BCA 160 M, BNI 81 M, AMMN ada 46,5 M. Tapi meskipun diborong asing 46,5 M, volume transaksinya masih kecil. Jadi nggak bisa dibilang asing buy ini signifikan. Terus kita mau lihat TLKM. TLKM ini dia bergerak stagnan. Ada asing buy juga 32,6 M, tapi nggak signifikan juga. BBRI beli kapan? Tunggu retracement ya teman-teman semuanya. Hari ini benar-benar sepi banget nih IG live-nya, aku udah tahu, tapi tetap IG live semangat ya buat bagi buat teman-teman semuanya yang masih mau belajar. Oke, terus aku mau update beberapa hal yang cukup penting, yaitu GDP Amerika Serikat. Jadi bursa Amerika Serikat kembali menguat setelah data GDP Amerika Serikat tuh tumbuhnya 4,9% doang. Lebih lemah daripada perkiraan 5,2%. Nah, biasanya orang tuh berpikir bahwa GDP pertumbuhannya tinggi itu bagus. Tapi saat ini ternyata pertumbuhan GDP rendah tuh justru malah disukai di Amerika. Kenapa? Karena jika pertumbuhan GDP rendah dari ekspektasi, maka dianggap perekonomian melambat dan inflasi cenderung melambat. The Fed tidak akan menaikkan lagi suku bunga, dan itu akan berdampak positif buat pasar saham. Singkatnya sih begitu. Terus saat ini kita juga lagi wait and see untuk data PCE, Personal Consumption Expenditure, jam 8.30 sebentar lagi ini. Dan data PCE ini penting karena dijadikan pertimbangan utama The Fed untuk menentukan kebijakan moneternya ke depan gitu. Malam ini juga ada debat cawapres, tapi dampaknya kayaknya nggak signifikan ke market as expected. Sebenarnya market sukanya apa sih? Market sukanya keberlanjutan. Jadi yang keberlanjutan ada Prabowo Gibran dan juga
Ganjar Mahfud ya. Jadi ada dua calon yang keberlanjutan. Jadi kalau salah satu di antara dua ini menang, maka investor cenderung suka. Nah, aku mau update saham ASII. Yang nanya suara saya kayak cowok, itu errornya dari Instagram dan udah terjadi beberapa bulan terakhir ini. Dan aku nggak tahu gimana beresinnya, anggap aja itu lucu. Oke, aku mau update ASII. ASII saat ini dia lagi terkonsolidasi, tapi dia lagi ada satu masalah, satu isu mengenai uji keselamatan mobil Daihatsu dan Toyota di Jepang ya. Jadi diperkirakan ada banyak kasus, ada beberapa kasus pelanggaran oleh otoritas independen di Jepang gitu. Dan hal ini mengakibatkan Daihatsu menunda untuk menghentikan pengiriman semua model yang dikembangkan atau diproduksi baik di Jepang maupun di luar negeri. Meskipun tidak semua produk Astra ini berasal dari Toyota dan Daihatsu, tapi adanya kejadian ini menjadi katalis negatif bagi Astra International di dalam jangka pendek, sehingga Astra International kalau buat trading sebaiknya hati-hati, bisa mungkin agak-agak terkoreksi sampai ke 5.400-an dulu. Nah, kalau untuk investasi gimana? Sebenarnya untuk investasi saat ini Astra International valuasinya cukup murah di valuation band di bawah -1 gitu. Jadi gimana sih strategi untuk trading saham ASI ini? Just wait and see dulu aja karena ada isu negatif ini. Tapi kalau secara fundamental aku melihatnya Astra International bisa mengatasi ini dan bisa justru malah memberikan satu diskon valuasi lagi. I'm not going to politik. Ditanya misalkan ada yang nanya yang milih siapa, rahasia deh. Pokoknya yang keberlanjutan, salah satu di antara dua yang keberlanjutan itu. Nggak pernah dapat suara cowok aku, ntar bisa dapat sesekali. Aneh banget pokoknya. Thank you Hedra. BBYB, ada yang nanyain BBYB. Oke, aku mau update BBYB dikit ya. Jadi malam hari ini mungkin aku update beberapa hal yang signifikan aja di market. Salah satunya perbankan digital yang sering kita bahas belakangan ini. BBYB di M-Trade sendiri ini udah direkom sejak tanggal 23 November dan kita masih nge-hold saat ini dengan potensi profitnya sekitaran 70% floating. Udah di TikTok swing trading 3 kali, di sini sekali, di sini 2 kali, dan di sini 3 kali. Memang kalau di swing tradingin agak-agak mengkhawatirkan kadang-kadang pas dibeli, direkomendasi beli, tiba-tiba keluar ekor di atas, balik turun lagi. Demikian pula dengan hari ini tanggal 22 Desember. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini udah 2 atau 3 kali nge-swing, ya aku lihat sih ini lumayan cukup oke. Kalau misalkan kena gagal swing pun, misalkan kena cut loss, ya udah 2 kali trading, ya udah gitu, udah oke lah. Menurut aku ini masih akan bisa ada potensi penguatan sampai 5.20 sampai 5.30-an. Sementara ini sampai hari ini belum ada tanda-tanda yang negatif. Gimana untuk BBYB? Masih oke. Kemudian kita akan lihat untuk Sido muncul saat ini. Untuk Sido muncul sendiri saat ini trennya juga masih dalam tahap membangun fondasi atau base yang kedua. Di sini base pertamanya, di sini base keduanya, dan masih di atas 530, jadi masih oke-oke saja, masih menarik untuk jangka pendek maupun jangka menengahnya. Dan kita akan review juga untuk NISP yang juga menarik untuk jangka pendek dan jangka menengah, meskipun aku sendiri lebih tertarik pada BBYB-nya gitu. Nah, jadi teman-teman, aku ngelihat ini semua berdasarkan fundamental dan technical, dan more into technical. Kalau ada yang bilang Ellen lagi ngepom-pom BBYB nih, terserah sih. Aku sih ngelihatnya secara teknikal aja, dan teman-teman yang nge-follow aku dari dulu itu pasti tahu banget ya aku ngelihat teknikalnya gimana gitu, fundamental dan teknikal gimana. Jadi kalau misalkan nggak cocok sama teknikalnya, baru deh itu bisa dibilang pom-pom. Tapi sebenarnya selama pakai fundamental dan teknikal, everything is okay. Kenapa jarinya nih gara-gara kena payung waktu kemarin
di Hangzhou. Aku masih ini ya, mau bikin satu konten lagi tentang China. Ntar ditunggu ya. Oke. Aku mau bahas tentang MTEL, Mitratel. Serius ta, bindengnya kedengeran toh. Kok rasanya nggak terlalu gimana. Hari ini MTEL-nya breakout. Cuman kita lagi wait and see karena market sepi banget dan nggak mau terlalu banyak trading jelang akhir tahun. Oke. Industri telekomunikasi ini tumbuh besar di 2023 ya, dan MTEL menambah menara 2.476 dan 19.380 km jaringan fiber optik. Totalnya 30 ribuan kilometer. Dan laba bersihnya ditargetkan bisa naik 2,24 triliun tahun ini dan 2,33 triliun tahun depan gitu. Jadi diperkirakan sih fundamentalnya masih bagus, sementara teknikal masih banyak sideways-nya meskipun breakout secara kapitalisasi agak berat, jadi kita masih wait and see dulu. Oke, terus kita mau lihat CTRA. Market bagaimana di awal tahun, ntar aku bahas ya. CTRA ada sentimen positif stimulus PPN terkait makroekonomi dan ekspektasi pemotongan suku bunga di Amerika ini membawa angin segar bagi sektor properti. Stimulus PPN juga diharapkan kasih dampak positif pada laba perusahaan properti, salah satunya CTRA yang dianggap sebagai pilihan yang cukup bagus dengan kinerja pre-sales-nya itu lumayan oke secara fundamental. Secara teknikal kita nunggu dia breakout di 1185. KF-nya lagi retrace, likuiditas kecil. Ini aku ngejawab pertanyaan Flowers. Aku balik ke properti ya. Beberapa saham properti lagi di resisten, jadi wait and see dulu, tunggu ke area support dulu ya. Jadi ini banyak yang di resisten, jangan dikejar dulu. Market udah cenderung sepi. Nanti di awal tahun 2024 biasanya 1-2 pekan pertama masih sepi, ramenya di pekan ketiga. Nanti kita tunggu lagi ada sentimen dari Amerika biasanya. Kita tunggu sentimen dari The Fed, dan kemungkinan The Fed masih akan menahan suku bunga dan bahkan akan menurunkan suku bunganya di sekitaran April sampai Mei 2024. Jadi pasar saham berpotensi menguat. Jadi ini ada yang nanya P1, SMRA atau ASRI. Kalau buat hold jangka menengah panjang itu lebih ke P1, SMRA atau BSDE. Kalau ASRI lebih ke trading jangka pendeknya yang trading cepat aja. GJTL, aku mau bahas GJTL. Ini Ferry nanya GJTL beberapa waktu yang lalu sempat breakout, terus sideways lagi. Ini jangan dulu deh, masih belum terlalu menarik patternnya ya. Ini dia breakoutnya tuh nggak solid gitu. Jadi habis breakout nih keluar satu candle yang hampir doji itu body candle open and closing tuh sama. Jadi sebenarnya tarik menarik antara bull dengan bear. Signal bullishnya belum signifikan. Buka kode broker jadi Januari nggak? Belum tentu, kan semuanya masih wacana ya. Sido tadi aku udah bahas. Sidonya masih oke, masih menarik. Aku membahas PGEO dari Ogi Muis. PGEO ini retracementnya cakep di level 1170, bisa wait and see di area tersebut.
Aduh. Sorry ya, ini kayak pileknya ada yang nyangkut gitu. Kayak ada yang nyangkut di pangkal hidung, jadi aneh banget. Agro ini retracementnya juga oke. Agro layak di watch retracementnya. M-Trade tadi nitip sendal di BBYB doang ya. Jadi karena market udah mau akhir tahun ya, jadi kita nitip sendal di BBYB, habis naik turun lagi tapi patternnya masih oke. Agro juga masih bisa di watch ya. Oke. ADMR ini ada retracement juga. Aku mau waspadai ada distribusi di sini, jadi nggak dulu deh. Aku masih into perbankan digital. By the way, BBTN enggak sih. Let me check. Ini ada yang nanya hoki. Hoki bentuknya flag. Tapi dia punya likuiditas kurang bagus, jadi ini cocok buat yang trading modal kecil sih. Tradingnya kalau mau buy on weakness 171, stop lossnya di bawah 170, jadi benar-benar support banget. Atau beli breakout dari 198 di sini. Lebih bagusan mana? Pastinya lebih aman trading buy on weakness kalau marketnya lagi masih sepi-sepi gini. Tapi hati-hati ya, ini buat yang modal kecil atau ngetes modal kecil aja, jangan gede-gede. Imas. Imas, apakah dia terdampak positif dari sentimen negatif ASI yang kena musibah tadi? Apa ya? Tadi aku sempat bahas kan ya, ASI itu dia beberapa brandnya itu dianggap lagi ada kena skandal Daihatsu Motor, dianggap ada kecurangan dalam uji coba mobil di Jepang oleh otoritas independen di Jepang. Jadi ini meskipun produknya Astra tuh tidak semuanya Toyota, tidak semuanya dari Jepang, tapi sempat jadi efek dalam jangka pendeknya. Nah ini sempat bikin imasnya naik tadi, tapi ini kayaknya sih aku lihat cuman dimanfaatin buat bandar yang duitnya kecil. Dimanfaatin beritanya cuman buat trading jangka pendek aja, ngegoreng sebentar doang. Ketahuannya dari mana nih bandarnya nggak punya duit sama bandarnya kaya. Bandarnya nggak punya duit karena naiknya cuman bisa sehari doang, naikin sehari doang terus dibanting ke bawah kayak gini ya. Jadi bandarnya cuman mau buat liburan jangka pendek aja nih. Suaranya dari kemarin lucu itu dari IG-nya. By the way, aku mau summary. Apa yang menarik di market? Aku masih di saham perbankan digital yang masih bisa ditektokin. Terus kemudian dari beberapa perusahaan teknologi, terutama ya tadi perbankan tadi. Terus kita mulai watch sektor komoditas seperti metals dan batu bara ini udah rendah banget. Jadi meskipun kita masih mengamati, belum agresif masuk di situ, kita udah mulai watch banget. Jadi view-nya masih sama kayak beberapa hari kemarin. Pani, coba aku lihat. Ayo Ijo ada nanya Pani. Pani dia retrace, tapi ini cenderung distribusi. Retracementnya distribusi, aku nggak suka. Ini jatuh 1, 2 dengan volume transaksi yang sangat besar. Ini juga merahnya lebih gede daripada hijaunya. Jadi sebenarnya ini lebih ke distribusi daripada akumulasi gitu. Anyway, thank you semuanya yang udah nonton IG Live malam hari ini. Sorry banget IG Live-nya malam hari ini nggak lama, karena aku percaya teman-teman di sini juga lagi pada mau liburan. Tapi kita akan update lagi ya hari Senin, Selasa. Kita ketemu hari Rabu. Tapi tenang aja, aku tetap update di story kok ya. Dan kalau aku kangen sama kalian, aku pasti tiba-tiba nge-live lagi, ada berita, ada sentimen apa, aku bisa nge-live lagi. Merry Christmas and Happy New Year buat teman-teman semuanya. Yuk nonton debat capres dan nanti kita update di story ya. Saya Ellen May, salam profit.